Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur yang kita kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga menjunjung tinggi Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada kalian semua yang menonton video ini. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami mengenai cerpen seragam. Dan sebelum itu saya punya sesuatu untuk disampaikan. Apakah kalian melihat ini? Ini adalah sebuah seragam, ya. Yang dimana dulu pas saya umur 4 tahun, berhubung rumah saya dekat dengan sebuah SD, saya berpikir, wah, baju anak sekolahan itu bagus ya. Dan dulu juga saya berpikir, wah, kenapa nggak sekolah aja? Dan pada akhirnya pas saya umur 5 tahun, saya memakai baju ini. Dan seragam ini bukan hanya sekedar sebagai penunjuk status pelajar saja, tapi ada makna lain. Apakah itu? Nanti. Sekarang kita akan membahas mengenai tugas-tugas yang sudah kami analisis dan juga sudah kami diskusikan kembali. Yang pertama, ada tugas 1 yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh Ananda Melista dan juga Ananda Rizky Aditya, yang dimana tugas ini dari halaman 88 dan juga 89. Yang pertama, ada Melista yang akan membacakan atau menjelaskan dari nomor 1 hingga nomor 4. Baik, dipersilahkan Melista. 1. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut? Ada saya yang menjadi aku, ia lelaki jangkung, sahabat tokoh saya, ayah dan ibu dari saya, ayah dan ibu dari ia, kakak ia, laki-laki jangkung, sahabat tokoh saya. Kedua, bagaimana watak tokoh yang ada dalam cerpen tersebut? Saya, kuning, pekat di masa lalu, memaksa ikut mencari jangkrik, namun merasa bersalah dan sangat menghargai persahabatan di masa sekarang. Ia sangat setia, kawan, bertanggung jawab, rela berkorban. Ayah tokoh saya tegas dan keras. Ibu tokoh saya tegas. Ibu tokoh ia murah senyum, indah hati dan rajin. Tokoh ayah tokoh ia, kakak tokoh ia egois dan nakal. Ketiga, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Tempat rumah tokoh ia di desa di area persawahan. Waktu di hari Jumat, tempatnya pada malam Sabtu selepas Isya. 4. Mengapa tokoh ia dengan rela mengantar tokoh saya meskipun sudah mengetahui bahwa kehadirannya akan dimarahi oleh orang tua tokoh saya? Karena rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang besar sebagai seorang sahabat, ia merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa tokoh saya dan lebih mengutamakan keselamatan sahabatnya agar segera mendapatkan pertolongan meskipun dia tahu dia akan dimarahi oleh orang tua tokoh saya. Baik, selanjutnya ada Rizky Aditya yang akan membacakan soal dari nomor 5 hingga nomor 8. Dipersilakan Rizky Aditya, baca satu langkah. 5. Apa saja pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut? Nilai persahabatan sejati tidak diukur dari jabatan atau status spesial. Pengorbanan dan ketulusan hati jauh lebih berharga dan karena ataupun seragam dihias kedinasan. Rasa bersalah di masa lalu ia selalu bisa menjadi pengingat untuk tetap rendah hati di masa depan. 6. Apakah kamu setuju dengan seluruh tindakan yang dilakukan oleh tokoh ia? Berilah argumentasi yang logis untuk mendukung jawabanmu. Setuju. Walau tindakannya membaca tokoh saya, ide saya berujung kecelakaan, namun sikapnya setelah kejadian sangat kesatria dengan rasa tanggung jawab. Sebagai seseorang sahabat, dia tidak melarikan diri, justru ia memberikan baju seragamnya satu-satunya untuk melindungi tubuh sahabatnya, serta dia juga berani menghadapi kemarahan orang tuanya tokoh saya demi untuk menolong sahabatnya itu. 7. Apakah kamu setuju dengan seluruh tindakan oleh tokoh kakak? Berilah argumentasi yang logis untuk mendukung jawabanmu.
tidak setuju dikarenakan tindakan kakaknya sangat egois karena mengingati kepercayaan tokoh ia serta sifatnya yang sangat egois dengan mengandalkan sertifikat rumahnya orang tua demi kepentingan pribadi. 8. Jika kamu berada dalam situasi dan kondisi tokoh ia dalam cerpen tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya berada dalam situasi dan kondisi tokoh ia, pastinya saya akan melakukan hal yang sangat sama untuk menolong sahabat karena keselamatan adalah prioritas utama, namun dalam menjaga aset berharga orang tua agar tidak disalahgunakan. Baik, terima kasih kepada Rizky Aditya yang sudah membacakan tugas 1 dan juga Melista yang sudah juga membacakan tugas 1. Dan selanjutnya ada tugas 2 yang dimana ini sinopsis yang sudah kami analisis mengenai cerpen seragam yang akan dibacakan oleh Deska. Silakan Deska, maju 1 langkah. Di masa kini, tokoh aku mendapati sahabatnya sedang dalam kesulitan besar. Rumah dan tanahnya, peninggalan orang tua sahabatnya, kini terancam disita karena ulah kakaknya yang mengkhianati kepercayaan adiknya tersebut. Ironisnya, tokoh akulah yang bertugas mengeksekusi pengosongan tanah tersebut. Dan cerita ini ditutup dengan tokoh aku yang merasa nilai seragam dinas jaksanya saat ini terasa jauh lebih kecil dibandingkan nilai ketulusan dan pengorbanan dari sebuah seragam coklat pramuka milik sahabatnya di masa lalu. Pada akhirnya, tokoh aku merasa sedih karena selama ini dia belum bisa membalas kebaikan sahabatnya, yaitu dari banyaknya pengorbanan sahabatnya itu untuk tokoh aku. Serta tokoh aku yang bekerja sebagai jaksa tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengikuti perintah hukum untuk melakukan pengosongan pada tanah sahabatnya itu. Baik, terima kasih kepada Deska. Dan selanjutnya ada tugas 3 yang akan dibacakan oleh saya, Alfieri Pratama, dan juga Dapa. Dan yang pertama ada unsur intrinsik yang akan dibacakan oleh saya, dan selanjutnya ada unsur ekstrinsik yang akan dibacakan oleh Dapa. Baik, di dalam cerita cerpen seragam ada tokoh Jangkung dan tokoh saya, yang dimana di awal cerita sudah diperlihatkan bahwa 25 tahun setelah mereka berpisah dan akhirnya bertemu, mereka pun mengenang dari cerita-cerita mereka sebelumnya, yang dimana tokoh aku ini sempat terbakar di bagian belakang, dan untungnya ada tokoh lelaki Jangkung yang rela memberikan sahabatnya itu seragam dia rela mengorbankan. Serta bukan hanya di situ pengorbanannya, dia menggendong si karakter atau si tokoh akunya ini pulang menuju rumahnya. Akan tetapi sesampainya di rumahnya, bukan pertolongan yang didapat, malah caci maki dari kedua orang tuanya, dan dia juga sempat ditampar oleh ayahnya dari si tokoh aku ini demi mengantarkan ke puskesmas loh, bayangkan. Jadi sudah berapa banyak pengorbanan yang dia lakukan kepada si tokoh aku, dan sudah karena itulah kami memutuskan untuk tema dari cerpen seragam ini yakni pengorbanan. Dan untuk waktu mereka dimulai dari mereka bertemu di masa kini, lalu mereka pun kembali ke masa lalu dan menceritakan pengalaman mereka, yang dimana si tokoh aku ini terbakar dan juga si tokoh lelaki Jangkungnya ini membantu. Dan juga kembali ke masa kini, si tokoh lelaki Jangkungnya itu menunjukkan belakang rumahnya yang sudah tidak ada kolam gurami yang mereka buat saat waktu kecil, dan tempat-tempat yang mereka sering kunjungi. Yang pertama, di awal cerita si tokoh aku mengunjungi rumah sahabatnya, dan dia pun bercerita ke masa lalu. Di sana mereka berniat mencari jangkrik, padahal lelaki Jangkung sudah melarang. Akan tetapi si tokoh aku ini memaksalah dia untuk diajak. Dan
mereka pun pergi ke sebuah persawahan dengan melewati kolam gurami dan juga beberapa kilometer mereka sampai ke sana. Dan pada akhirnya di tempat sawah itulah terjadi sebuah tragedi yang tidak diinginkan. Dan di masa kini dan setelah mereka terbakar si tokoh akunya, lalu kembali ke rumah si tokoh sahabatnya ini, si akunya ini, si tokoh aku, dan juga kembali ke masa kini di tempat rumah mereka, si sahabat jangkung, maaf, yang dimana si lelaki jangkung ini menunjukkan belakang rumahnya ini. Dan suasana yang dapat di dalam cerita cerpen tersebut yakni sangat menegangkan, apalagi di saat tokoh aku ini terbakar, yang dimana mungkin perasaan si tokoh jangkungnya ini tegang, tapi walaupun dia tegang, dia bersikeras teguh demi menyelamatkan nyawa seorang sahabatnya itu. Dan untuk alurnya tersendiri, kami memilih alur campuran ini, mana sudah kami analisis dan juga sudah kami diskusikan bahwa cerpen ini memiliki alur campuran. Mengapa demikian? Karena sudah dilihat di awal cerita, si tokoh akunya ini datang ke rumah sahabatnya, si lelaki jangkung, dan dimana saat mereka di rumah lelaki jangkung, mereka mengobrol lah. Dan juga di saat mereka mengobrol, ada sebuah percakapan yang kembali ke masa lalu. Dan setelah kembali ke masa lalu, di masa lalunya tersebut mereka cerita tentang kejadian si saat tokoh akunya ini terbakar, saat si lelaki jangkungnya ini mengantarkan ke rumahnya si tokoh aku, tapi malah bukan pertolongan yang dia dapat, malah caci maki dari kedua orang tuanya dan juga sempat ditampar oleh ayahnya. Dan suasananya itu benar-benar tegang. Terlebih lagi di masa kini, kembali lagi ke masa kini, di saat tokoh lelaki jangkungnya itu menunjukkan rumahnya, yang dimana ini cerpen ini di masa kini kembali ke masa lalu dan juga langsung ke masa kini kembali, dan itu sudah cukup untuk membuat kami berdiskusi bahwa ini termasuk alur campuran. Dan selanjutnya ada karakter atau sebuah penokohan. Tokoh aku ini memiliki empati, setia kawan, dan kurang peka. Ya. Kenapa si tokoh aku ini memiliki simpati? Karena sebagai sahabat, saya merasa belum pernah berbuat baik padanya. Nilainya jelas jauh lebih kecil dibanding nilai persahabatan yang saya dapatkan dari sebuah seragam pramuka. Itu sudah menunjukkan bahwa si karakter tokoh aku ini sebuah karakter protagonis. Dan selanjutnya ada tokoh lelaki jangkung. Dia tulus, rela berkorban demi sahabatnya dan juga setia kawan. Ya, seperti kalian sudah lihat di dalam cerpen tersebut, tokoh jangkung ini banyak sekali berkorban demi sahabatnya. Dan sudah disimpulkan, tidak usah disimpulkan lah, sudah terlihat jelas kok dia itu seorang protagonis banget, karena dia rela berkorban banyak demi sahabatnya itu. Lalu ada tokoh ayah ibu aku. Dia keras dan juga pemarah, yang dimana sesampainya di rumah bukan pertolongan secepatnya yang didapat, kecuali caci maki ayah dan ibunya. Pipinya sempat pula kena tampar ayah di muka. Itu sudah menunjukkan bahwa ayah dan ibu dari tokoh aku ini sebuah karakter yang memiliki peran antagonis. Selanjutnya ada ayah dan ibu dari tokoh ia atau sahabat si lelaki jangkung lah. Dia ramah, peduli, dan juga pekerja keras. Dimulai dari kemudian dengan ramahnya yang ketiga dibuat-buat dipersilakan saya untuk masuk, dan juga serta ibunya seorang perempuan yang banyak tertawa bekerja memilih sabut-sabut kelapa. Ya, itu sudah ditunjukkan lah, walau sesaat tapi sudah menunjukkan
bahwa ayah dan ibu dari tokoh aku ini sebuah karakter yang memiliki peran antagonis. Selanjutnya ada ayah dan ibu dari tokoh Ia atau sahabat si lelaki jangkung lah. Dia ramah, peduli, dan juga pekerja keras. Dimulai dari kemudian dengan ramahnya yang ketidak dibuat-buat dipersilakan saya untuk masuk, dan juga serta ibunya seorang perempuan yang banyak tertawa bekerja memilih sabut-sabut kelapa. Ya, itu sudah ditunjukkan lah, walau sesaat tapi sudah ditunjukkan lah bahwa karakter dari ayah ibu tokoh sahabat ini baik lah. Jadi otomatis karakter ini termasuk ke protagonis. Selanjutnya ada kakak dari tokoh Ia. Apalagi nih kakaknya, tidak bertanggung jawab sama sekali kepada adik-adiknya, dan juga dia menjadi beban keluarga. Dia mengkhianati kepercayaanku. Kini setelah beranjak dewasa atau beranjak tua, masih pula dia menyusahkan adik satu-satunya. Benar-benar ini sudah disimpulkan bahwa si karakter kakaknya ini seorang antagonis banget. Dia rela loh menjual tanah ibunya, milik ibu dan keluarganya, dan meninggalkan adiknya ini, si lelaki jangkung ini, dalam kesengsaraan. Dan selanjutnya ada selanjutnya ada sudut pandang pengarang. Pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita dengan menggunakan kata ganti orang pertama, dan hal ini bisa kita lihat dari penggunaan kata saya atau aku di sepanjang cerita. Dan juga sebagai orang pertama, kata ganti tokoh saya adalah aku, yang menjelaskanlah siapa saja bisa menjadi tokoh aku ini, yang dimana maksudnya pengarang ingin pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan curhatan sahabatnya gitu. Terus sebagai pelaku utama, cerita ini berfokus kepada jalan cerita tokoh aku, dan itulah penyebabnya kenapa si tokoh aku ini menjadi pelaku utama. Dan kenapa bukan lelaki jangkung yang sebagai pelaku utamanya? Bukan, maksudnya gini, lelaki jangkung hanya memunculkan konflik dalam hidupnya si tokoh aku, dan juga seperti yang kalian sudah lihat di awal cerita, itu berfokus pada ceritanya si aku yang menyamparkan ke rumah sahabatnya ini walau sudah 25 tahun gitu. Dan sebagai orang kedua, kata ganti tokoh sahabat atau lelaki jangkung adalah Ia, karena lelaki jangkung adalah orang yang sedang dibicarakan oleh si aku, maka ia disebut sebagai pihak ketiga atau gantinya adalah ia atau dia. Sebagai pelaku sampingan, karena cerpen ini hanya berfokus kepada yang dialami oleh tokoh aku. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, yang dimana cerpen ini hanya berfokus pada ceritanya si aku. Ya, di akhir cerita berfokus kepada tokoh aku yang sedih gara-gara dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu kepada si tokoh jangkung ini. Dan juga selanjutnya ada amanat. Meskipun lelah, rasa tanggung jawab memberikan kekuatan untuk menolong sesama sahabat. Dan itulah yang ada di jalan cerpen tersebut. Diutamakan adalah menolong. Sesusah atau gimana pun duka maupun luka dalam diri pun, dalam kau, walaupun kau terluka, sedih atau apapun, utamakanlah menolong orang, karena dengan menolong orang lain itu berujung kepada kebaikan diri sendiri juga. Selanjutnya ada majas. Persahabatan tidak diukur dari harta maupun kasta. Sahabat yang tulus adalah dia yang rela berkorban demi orang terdekatnya, yakni sahabatnya. Majas yang sudah kami analisis adalah majas paradoks. Majas paradoks sendiri adalah majas yang menyajikan pertentangan antara penyatuan dengan fakta yang ada, yang dimana tanda kutipannya adalah persahabatan tidak bisa diukur dari harta maupun kasta, dan itu sudah menunjukkan sebuah pertentangan. Dan mungkin itu dalam bagian saya dalam unsur intrinsik, dan selanjutnya ada
Dapa yang akan membacakan unsur ekstrinsik. Silakan Dapa maju. Unsur ekstrinsik, nilai moral, ketulusan dalam menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, seperti saat sang sahabat relakan seragam satu-satunya rusak demi memadamkan api. Nilai sosial, kesengajaan status sosial antara tokoh atau dan lelaki jangkung sahabatnya, yang dimana tokoh aku yang sukses dan sahabatnya yang hidup sederhana. Baik, sebelum ditutup, saya ingin membahas terlebih dahulu yang sudah saya bilang di awal, yakni mengenai seragam ini. Seragam bukan hanya menunjukkan sebagai status sebagai pelajar saja, akan tetapi seragam ini menjadi bukti bahwa atas kenangan-kenangan kita, dia adalah saksi dari kenangan-kenangan yang sudah kita lalui. Dalam cerpen seragam yang dipakai oleh tokoh Jangkung, dia bersaksi bahwa tokoh Jangkung ini sangat baik karena dia rela berkorban demi sosok sahabatnya ini atau tokoh aku, yang dimana seragam juga itu sangat berharga bagi diriku juga, karena dulu saya juga menganggap seragam ini adalah sebuah spesial. Tapi saya sadar sekarang seragam bukan hanya sebagai penunjuk status sosial atau sebagai status pelajar, akan tetapi juga penuh makna, yakni seragam bukan hanya sekedar sebagai pemakai, akan tetapi seragam juga bisa menjadi saksi dari kenangan-kenangan kita yang sudah kita lalui. Dalam kata ada tidak menuntut kemewahan, ada tidak menuntut kepintaran, ada tidak menuntut kesamaan, tapi ada selalu menunjukkan kita kepada orang yang sedang sedih kita, bahwa tunjukkanlah bahwa kita ada untuk dirinya. Kita siap mendengar apa yang dia ingin curhatkan kepada kita, karena sosok sahabat sejati adalah dia yang rela mendengarkan ucapan sahabatnya demi tidak ingin dia meneteskan air mata. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.